Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang ini kita coba kembali di channel saya. Saat ini kita coba akan merekap pertandingan matchday ketiga Liga Futsal antar perusahaan yang terjadi kemarin, di mana pertandingan ini adalah bagian pertandingan yang sangat menentukan. Jadi matchday ketiga adalah pertandingan terakhir dari babak penyisihan grup, di mana ada 8 tim yang bertemu pada saat itu. Yang pertama adalah Adira melawan PLN, kemudian Petro melawan Krakatau Steel, lalu kemudian PDAM dan Wilmar sendiri, Smelting dan Petronika. Jadi seru kawan-kawan, karena masing-masing memiliki kans untuk masuk ke putaran berikutnya. Terutama di sini ada Adira dan PLN. Begitu. Terus sebelum saya menginjak ke arah hasil pertandingan kemarin, saya juga ingin meminta maaf yang pertama kepada teman-teman Indospring maupun Petronika yang sampai saat ini videonya belum ter-up ya, belum saya bisa naikkan, memang lantaran karena bukan karena tidak memprioritaskan kawan ya. Teman-teman tahu kan bahwa video itu kan kadang-kadang ketika saya memindahkan filenya ke komputer, itu kadang-kadang videonya ada yang tertinggal kawan-kawan. Jadi agak susah nanti ketika tertinggal, maka kita nanti saya akan mencari lagi, merangkai lagi satu persatu videonya, karena harusnya videonya itu masuknya secara bersamaan, karena ada yang tertinggal. Jadi saya harus merangkai ulang kembali videonya sehingga kemudian menjadi satu video yang utuh, ya kan, seperti itu. Jadi agak terlambat. Begitu juga teman-teman dari JTS, Jatim Taman Steel, atau mungkin Petronika yang sudah menanyakan hal itu. Mohon maaf, tapi saya berjanji saya akan menaikkan videonya sebagai bagian dari jejak digital yang bisa kita saksikan di masa tua kita nantinya, begitu. Lalu yang kedua, saya ingin sedikit menjelaskan posisi channel saya di sini. Jadi channel saya di sini itu tidak berafiliasi pada organisasi tertentu kawannya. Jadi saya di sini independen, meskipun saya hadir di situ itu dalam rangka memang saya sendiri sebagai sponsor gitu kan. Jadi tetapi liputan saya itu berdasarkan fakta kejadian, saya tidak mengurangi, dan saya tidak boleh misalnya saya tidak mau, karena saya tidak berafiliasi dengan organisasi atau lembaga apapun, maka video saya itu ya keluarnya berdasarkan karakter pemilik channel. Jadi karena saya yang memiliki channel, maka keluarnya berdasarkan karakter saya, sesuka-suka saya, seperti itu. Tapi yang paling penting buat saya adalah saya tidak ingin, yang penting di dalam narasi konten saya atau video saya itu tidak ada unsur rasis begitu, atau mungkin pencemaran nama baik, atau berbohong, seperti itu yang harus saya jaga. Tapi kalau videonya mungkin agak kritis, barangkali ada yang berbeda persepsi, ya tidak apa-apa sih. Yang penting kita tujuannya untuk olahraga, seperti itu. Oke kawan, seperti biasa saat ini saya berada di Cafe Igarasi. Saya di sini ngopi kawan-kawan ya. Jadi bersama teman-teman yang lain, di depan sana juga ngopi bersama-sama. Jadi kebetulan ada waktu luang,
ya saya bikin video ini. Baik, oke, langsung kita ke pertandingan kawan ya. Jadi pertandingan kemarin itu antara Adira dan PLN itu sangat menegangkan. Jadi betul-betul memicu adrenalin kawan ya, karena Adira dan PLN itu sama-sama memiliki peluang yang sama untuk maju ke 8 besar. Kalau saja PLN itu bisa memetik satu kemenangan, satu gol saja, maka bisa dipastikan PLN lah yang akan maju ke 8 besar kawan, begitu. Cuman ketika masuk ke sebuah pertandingan tentu nuansanya berbeda ya. Ada rivalitas di situ, meskipun boleh dikatakan bahwa ini adalah turnamen antara perusahaan ya, memang sih membawahi beberapa perusahaan, berikut juga karyawannya yang ada di belakang yang menyaksikan pertandingan ini, tapi rivalitas di antara mereka di dalam lingkup persepak bola turnamen ini itu memang luar biasa nuansanya kawan ya. Jadi dalam pertandingan kemarin itu Adira yang sebetulnya sangat diunggulkan itu hampir sebetulnya mengalami kekalahan, sebab PLN itu mampu memetik gol terlebih dahulu, bahkan dia unggul 2-0 teman-teman ya. Ada kepanikan, saya melihat ada kepanikan di kubu Adira, di samping memang dia adalah tim yang diunggulkan, tentu berat buat dia sebetulnya ya. Di samping juga dia kehilangan salah satu pemain kawan ya, salah satu pemain andalan dia yang nomor 5 kemarin itu yang tidak diperbolehkan untuk tampil lantaran melakukan kontak fisik yang berlebihan, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk main. Mungkin beban itu yang membuat mereka sedikit agak goyah begitu, kehilangan satu pemain andalan, kemudian dia harus bisa mempertahankan kemenangannya seperti itu, dan alhasil dimanfaatkan oleh PLN untuk bisa memetik 2 kemenangan di awal seperti itu. Ada kepanikan saya melihatnya di situ. Tetapi pada akhirnya PLN mampu memenangkan pertandingan, dan itu pun saya melihatnya karena ada situasi yang menurut saya tidak perlu harus terjadi, di mana salah satu pemain dari PLN itu harus di kartu merah karena kesalahan yang seharusnya tidak perlu harus dia lakukan gitu kan. Jadi di kartu merah tinggal 3 pemain, dan itu dimanfaatkan oleh Adira untuk memetik kemenangan, pada akhirnya menjadi 6-4, sehingga Adira lah yang berhasil maju ke 8 besar. Lalu kemudian ada Petro. Saya sebetulnya tidak ingin membahas terlalu jauh tentang Petro, karena saya melihat bahwa Krakatau Steel ini dari awal grafiknya juga tidak terlalu bagus ya. Dia masuk ke turnamen ini dengan persiapan yang tidak terlalu bagus. Banyak sekali mengalami kekalahan di setiap pertandingannya. Organisasi dari setiap pertandingannya juga tidak terlalu bagus, sehingga kecenderungan bermain individu di situ. Jadi Petro pada saat kemarin itu bisa memenangkan 11-1, bayangkan kawan. Jadi sama sekali tidak bisa dipahami sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ke PDAM. Ya, PDAM ini dan Wilmar. Ini tim kuat. Tim ini memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan bahwa ini adalah pemain-pemain, 2 tim memiliki pemain termahal sebetulnya, yang pernah memiliki gaji termahal di futsal ini gitu loh.
Seperti itu. Jadi mereka punya pemain-pemain yang bagus. Tetapi saya tidak ingin mengulas tentang bagaimana PBDM. Saya nanti mencoba untuk bikin konten sendiri karena videonya saya akan full, tidak saya highlight karena di balik pertandingan Wirmal dan PDM ini sebetulnya menyimpan sebuah cerita, dan itu nanti saya akan coba untuk kabarkan secara terpisah apa yang terjadi antara PDM dan Wirmal. Baik kawan, jadi saya langsung ke smelting. Nah, smelting ini adalah salah satu tim terkuat menurut saya. Dan jika tidak ada hal yang maksud saya, jika tidak ada sesuatu yang terjadi, maka bisa dipastikan mungkin 80 hingga 90% smelting ini bisa menjuarai turnamen ini kawan. Jadi teman-teman, smelting ini memiliki pemain yang luar biasa, masih muda. Kemudian olah bolanya juga bagus, koordinasinya juga cukup bagus, punya koordinasi yang bagus, memiliki talenta pemain yang bagus, kemudian ditambah dengan pelatih yang bagus. Bang Niko, Anda luar biasa, saya katakan di sini. Bang Niko ini salah satu pelatih Porpov ya, yang kemudian ambil bagian di turnamen ini. Tidak bermaksud mengesampingkan tim-tim yang lain yang cukup bagus, tetapi potensi smelting untuk memenangkan liga antar perusahaan pertama ini jauh lebih besar ketimbang tim-tim yang lain. Itu prediksi saya kawannya. Jadi kita langsung saja melihat highlightnya. Jadi nanti kawan-kawan semuanya bisa melihat dari 3 pertandingan yang ada. Saya akan highlight semuanya. Saya akan tampilkan gol-golnya. Semoga Anda terhibur. Oke. Adira, go. Yang pertama antara Adira Finance melawan PLN Pegasus. Yang bertanding dan sedang menyaksikan. Nomor punggung 9 Emeko Arianto. Tansik, sabar pak. Adira menang dengan menang bola kosong. Ditendang nomor punggung 8. Yes!
Jadi nomor 1 Bola nomor punggung 19 Paris Effendi. Remote diminta dari tim PLN Pegasus. Akhirnya menjadi 3-1. Dikibar nomor punggung 90 Setian Ransu Wibowo. Juga menjadi 3 dicipta nomor punggung nomor punggung menjadi skor imbang sementara 3-3. Gol dicipta nomor punggung Diwali. Suryanto Adi. Ikon Babrama. Dari PLN Pegasus melawan Madura Final. Tinggal di bola itu Adira Final. Gol akan diperoleh untuk PLN Pegasus. Kartu kuning nomor punggung 71.
kartu merah nomor 71. Empat kali satu untuk aturan ini. Pertandingan telah berakhir untuk aturan. Kuning, biru yang atas itu. Biru itu. Oke, siap. Oke. Awas. Yang pertama antara Petro Kimia FC melawan Karakatau Hermes. Lalu bertanding dan selamat menyaksikan. Petro Kimia
Sementara 1-0. Gol diciptakan nomor punggung 80 Ramantio Danangka. Petro Kimia FC menambah gol 2-0. Gol diciptakan nomor Ramantio Danangka. Petro Kimia menambah 3-0. Gol diciptakan nomor skor akhir 11-1 untuk kemenangan Petro Kimia FC. Ke tengah. Oke. Oke. Jika kembali bersama antara Petro Kimia melawan Smelting FC. Mohon pertandingan selamat menyaksikan.
kedudukan nomor punggung 14 Maulana Faisal. Penalti menambah kedudukan menjadi 3-0. Selamat meminta dari tim Sebenarnya yang saya menambah keunggulan skor sementara 4-0. Gol bikinnya nomor punggung 8 M. Rafli Basiran. Pak, oke, mantap.
bos. Oke. Ya. Oke. 331 masih makan. Mantap. Jangan lupa. Istimewa. Mantap, mantap, mantap.